dan selamat siang. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Basengat Kajibata. Harus Jalan-jalan ke Bali, cakep, tidak lupa singgah ke Pantai Kuta. cakep. Izin memperkenalkan diri, Jordi Smith Rabuka bersama rekan saya. Winnie Cherry Adriana Runduren. Tentu kami tidak sendiri di sini, kami bersama 4 orang rekan lainnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkawa untuk melaksanakan penyuluhan tentang Pentingnya menjaga kesehatan. Baik, berbicara mengenai arti penting kesehatan, perlu kita ketahui mengenai definisi dari kesehatan itu sendiri. Istilah kesehatan sendiri telah menjadi hal yang familiar di telinga kita, di mana kesehatan itu sendiri berasal dari kata sehat. Berbicara mengenai kata sehat, mungkin yang terlintas di pikiran kita hanya sekedar suatu keadaan tubuh yang tidak sakit. Anggapan tersebut tidak salah, akan tetapi pengertian dari kesehatan mungkin lebih daripada itu. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehat merupakan suatu keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Baik, selanjutnya pengertian menurut Organisasi Kesehatan Dunia sendiri atau yang biasa kita sebut dengan WHO mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial. Artinya, seseorang yang sehat adalah mereka yang merasa baik secara fisik, mampu mengelola emosi, serta memiliki hubungan sosial yang baik atau hubungan sosial yang positif. Selanjutnya, berbicara mengenai jenis-jenis atau pembagian dari kesehatan itu sendiri. Di sini, saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, dan kesehatan ekonomi. Nah, yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik berarti segala hal yang berkaitan dengan organ tubuh kita, yang dimana mulai dari kepala, badan hingga kaki seluruhnya beroperasi secara optimal, sehingga kita memiliki kemampuan atau stamina untuk menjalankan keseharian kita. Selanjutnya yang kedua, yaitu kesehatan mental, yaitu kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola emosi, stres, dan kita mampu berinteraksi secara baik dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kesehatan sosial, adalah suatu kemampuan individu untuk membangun hubungan yang baik antara kelompok serta lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi ini mencakup suatu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sekian. Berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Pastikan tubuh kita menerima asupan nutrisi yang seimbang. Yang kedua adalah olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin dapat mencegah berbagai macam penyakit dan juga mencegah stres. Luangkan waktu kamu 20 atau 30 menit dalam sehari untuk melakukan olahraga. Yang ketiga adalah memperbanyak minum air putih. Daripada minum minuman bersoda ataupun kopi, lebih baik kalian lebih banyak mengonsumsi air putih. Karena tercukupnya air dalam tubuh kita membuat fungsi organ kita akan bekerja secara maksimal. Yang keempat adalah kelola tidur dengan baik. Tidur yang merupakan kunci dari kekebalan tubuh kita dan meningkatkan daya ingat dan juga meningkatkan nafsu makan kita. Untuk orang dewasa, kamu perlu tidur 8 jam dalam sehari. Yang kelima adalah mengurangi stres. Stres dapat membuat imun tubuh kita menjadi turun. Jadi, dengan meminimalisir stres, hidup kita akan menjadi lebih baik. Itu adalah 5 cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mengapa sih kita harus menjaga kesehatan? Pastinya banyak pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Nah, karena dengan menjaga kesehatan tentu memiliki dampak langsung pada kualitas kehidupan kita masing-masing. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk yang pertama, beraktivitas dengan optimal. Tubuh yang sehat dan bugar tentu dapat membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan enjoy. Yang kedua, menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih produktif dan mengurangi resiko penyakit. Mengapa saya
katakan lebih produktif karena dengan tubuh yang sehat dan kuat, tentunya dengan tubuh yang bugar, mampu membuat saudara-saudara sekalian menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih produktif dan lebih bersemangat. Yang ketiga adalah mampu berpikir positif. Dengan memiliki tubuh yang sehat, dengan kesehatan yang terjaga, tentu membuat saudara-saudara sekalian berpikir positif atau positive thinking. Dari positive thinking juga membuat saudara-saudara sekalian mampu menyebarkan positive vibes kepada lingkungan saudara-saudari sekalian, lingkungan sekitar. Yang keempat adalah bisa menikmati hidup secara optimal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dengan menikmati hidup secara optimal, dengan tentunya menjaga kesehatan, membuat saudara-saudari mampu kemanapun saudara-saudari ingin pergi. Bukan hanya di saat ini, tetapi untuk jangka waktu yang lebih panjang atau berkelanjutan. Yang kelima adalah kita juga dapat mencapai tingkat energi, fokus, dan semangat yang tinggi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya adalah dengan menjaga kesehatan. Selain dari pentingnya menjaga kesehatan tubuh, tentu dengan menjaga kesehatan mental juga berkontribusi pada yang pertama yaitu kesejahteraan emosional dan hubungan sosial yang lebih baik. Tentu jika saudara-saudari sekalian mempunyai kesehatan mental yang bagus, membuat saudari-saudara sekalian mampu mengoperasikan emosional dengan baik dan berhubungan sosial secara baik dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tidak mudah stres. Dengan mempunyai kesehatan mental yang bagus, saudara-saudara sekalian tidak mudah stres dan mampu menjalani hidup dengan enjoy. Yang ketiga adalah tidak mudah diserang penyakit. Tentu jika saudara-saudara sekalian mempunyai kesehatan yang buruk, pasti mampu diserang penyakit karena yang dipikirkan adalah saya sakit, dan saya sakit. Tetapi jika kalian berpikir bahwa saya sehat, saya kuat, tentu tidak mudah untuk diserang penyakit. Yang keempat adalah terhindar dari negative thinking, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tentu jika saudara-saudara sekalian mempunyai mental yang baik, pasti selalu berpikir positif dan tidak akan negative thinking. Dengan mengadopsi pola hidup yang sehat seperti pola makan yang baik dan yang seimbang, olahraga yang teratur dan tidur yang cukup, tentu kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperpanjang usia harapan hidup. Terima kasih. Pola hidup yang tidak sehat memanglah tidak mudah untuk ditinggalkan. Namun, jika terus dibiarkan dapat mengancam kesehatan. Pola hidup yang tidak sehat secara tidak sadar atau sadar yang banyak dilakukan oleh orang, ternyata hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Enggak. Mau tahu apa saja dampak dari tidak menjaga pola hidup yang tidak sehat? Dampak dari tidak menjaga pola hidup yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya yaitu diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan obesitas. Tips dan trik menjaga kesehatan. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita membutuhkan gizi yang seimbang. Maka dengan itu, kita juga harus mengatur pola makan kita. Kita tidak boleh semena-mena untuk memilih makanan-makanan yang menurut kita enak. Belum tentu gizi dari makanan tersebut cukup untuk memenuhi gizi tubuh kita. Melainkan kita juga harus memilih makanan-makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan zat-zat yang berguna bagi tubuh kita. Yang kedua adalah menjaga pola tidur. Kita sebagai manusia tentunya memiliki pola tidur yang harus tercukupi. Pada umumnya manusia memiliki jam tidur yang paling bagus selama 8 jam, tidak kurang dan tidak lebih. Jika kurang kita akan kelelahan saat beraktivitas dan jika lebih kita akan merasakan sakit kepala. Yang ketiga adalah mengelola stres. Mengelola stres dapat dilakukan dengan cara kita melakukan hobi kita atau dengan cara melakukan refreshing ke tempat hiburan dan lain-lain sebagainya. Dan pengelolaan stres ini juga bisa dilakukan di rumah maupun di tempat-tempat lain yang menurut kita adalah sebagai tempat yang benar-benar untuk melakukan refreshing. Yang keempat adalah untuk selalu terhidrasi. Menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi merupakan hal yang sangat mudah. Namun sebagian orang, bahkan hampir kebanyakan orang,
susah untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Hal ini dikarenakan mereka selalu menyepelekan hal tersebut sehingga mereka memiliki tubuh yang kurang terhidrasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan olahraga. Untuk setiap hari cukup minimal 30 menit melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selain itu, olahraga ini juga harus didukung dengan asupan-asupan gizi dari makanan yang kita konsumsi tentu ya, seperti contoh pertama tadi. Olahraga memiliki peran penting dalam kesehatan fisik dan juga mental. Ada beberapa manfaat olahraga, seperti yang pertama adalah kesehatan jantung. Dengan kita berolahraga dapat memperbagus kesehatan jantung kita, sirkulasi darah, dan juga mengurangi risiko penyakit jantung. Ada beberapa kegiatan olahraga seperti berenang, bersepeda, dan juga jogging. Kedua adalah mengontrol berat badan. Dengan kita berolahraga dapat mengontrol berat badan kita dan juga mengurangi risiko penyakit seperti diabetes dan juga obesitas. Ketiga adalah memperkuat otot dan tulang. Dengan kita mengangkat beban dapat memperkuat otot dan tulang kita sehingga mengurangi penyakit dari osteoporosis yang biasa dialami oleh pada masa tua kita nanti. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan fisik juga, namun kesehatan mental juga dampak dari positif dari berolahraga, seperti terhindar dari stres, depresi, dan juga jam kolesterol kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh. Dengan kita berolahraga dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita sehingga terhindar dari risiko dari penyakit. Baik, demikian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dari kami, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. dan selamat siang.